Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPA kelas 9 bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Soal nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis. Atau B. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Atau C. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. Atau D. Hasil akhir oogenesis adalah satu ovum dan 3 badan polar. Kalian coba jawab ya. Dan jawaban yang benar adalah D. Hasil akhir oogenesis adalah satu ovum dan 3 badan polar. Oogenesis itu menghasilkan ovum tunggal, artinya 1 dan 3 badan polar dari oosit primer. Nah, ini mah tinggal dihafalkan ya. Kita lanjut nomor 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar, kecuali A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. B. Uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Atau D. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Jawaban yang benar adalah C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kenapa? Kita bahas ya. Vas deferens itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Jadi bukan sebagai tempat pematangan seperti pada pilihan. Oke? Kita lanjut nomor 3. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dengan spermatozoa adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid. Atau B. Spermatogonium bersifat haploid dan spermatozoa bersifat diploid. Atau C. Spermatogonium bersifat diploid dan spermatozoa bersifat haploid. Atau D. Spermatogonium bersifat haploid dan spermatozoa juga bersifat haploid. Kalian coba jawab ya. Jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Kita bahas. Spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis. Jadi jelas hasil sel anakannya akan 2N atau diploid. Nah, kemudian dua sel anakan itu memiliki sifat haploid. Soal nomor 4. Pada siklus menstruasi, apabila fertilisasi tidak terjadi, maka akan terjadi peristiwa berikut ini. Kecuali A. Estrogen dan progesteron menurun. B. Menstruasi. C. Dinding rahim akan luruh. Atau D. Kehamilan. Ini gampang banget, kalian jawab ya. Dan sudah pasti jawabannya adalah D. Kehamilan. Simpel banget sih. Kalau tidak ada fertilisasi, gimana mungkin bisa hamil, ya kan? Lanjut, nomor 5. Ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi. B. Pematangan ovum. C. Perkembangan bayi. Atau D. Implantasi. Jawabannya adalah B. Pematangan ovum. Ovarium itu tempat pematangan ovum atau sel telur. Untuk ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 6. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. Estrogen dan progesteron. B. LH dan estrogen. C. FSH dan progesteron. Atau D. LH dan FSH. Jawabannya adalah C. FSH dan progesteron. FSH sendiri itu adalah singkatan dari Follicle Stimulating Hormone. Jadi jelas berkaitan dengan folikel.
Sedangkan hormon progesteron itu hormon yang menyebabkan penebalan dinding rahim sekaligus menjaga agar dinding rahim tetap stabil. Kita lanjut nomor 7. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Epididymis, B. Tubulus seminiferus, C. Vesicula seminalis, atau D. Vas deferens. Jawaban yang benar adalah B. Tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah tabung kecil yang ditemukan di dalam testis yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron pria. Kita lanjut nomor 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A. Sel telur, B. Zigot, C. Embrio, atau D. Sel sperma. Jawaban yang tepat adalah B. Zigot. Setelah terjadinya fertilisasi, zigot itu akan mulai membelah diri menjadi banyak sel selama dalam proses perjalanan menuju uterus atau rahim. Nah, sebelum kemudian berimplantasi ke dalam dinding rahim. Jadi langsung terbentuk ya zigotnya. Soal nomor 9. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase A. Ootid, B. Oosit primer, C. Oogonium, atau D. Oosit sekunder. Jawaban yang tepat adalah B. Oosit primer. Dari sejak dalam kandungan sampai lahir ke dunia, nah itu ada berada dalam tahapan pembelahan mitosis. Nah, ketika lahir bayi perempuan, itu bisa membawa 1 juta oosit primer. Soal nomor terakhir. Perhatikan ciri-ciri penyakit di bawah ini. Nah, ciri-ciri penyakit di bawah dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Gonorrhea, B. Herpes simplex genitalis, C. HIV AIDS, atau D. Sifilis. Jawabannya adalah D. Sifilis. Nah, untuk bagian ini sih tinggal dihafalin ya, mau gimana lagi. Karena ya satu-satunya cara adalah menghafalkan ciri-ciri penyakitnya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.